Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin membuat presentasi video dengan pembahasan sistem operasi mobile. Di sini saya Anissa Septiwijaya sebagai moderator yang nanti di mana rekan-rekan saya akan menyampaikan materinya masing-masing. Untuk Cindy Safira Dewi akan membahas tentang sistem operasi Android, lalu ada Selvi Oktaviani akan membahas tentang sistem operasi mobile Symbian, lalu ada Zahreta Zihwa Zahrel akan membahas sistem operasi mobile iOS. Oke, yang pertama ada pengertian dari mobile OS yang akan disampaikan oleh rekan saya Selvi. Di sini saya dengan Selvi Oktaviani saya ingin menjelaskan tentang mobile OS. Mobile OS ini mirip dengan OS pada komputer atau laptop. Cuma bedanya kalau mobile OS ini dibuat lebih sederhana lagi. Nah, dari komputer atau laptop itu sendiri. Terus mobile OS sebagai penghubung hardware dengan user, dia juga mengatur aplikasi yang terinstall bisa berjalan dengan baik. Lalu selanjutnya ada di Symbian OS. Symbian OS merupakan sistem operasi yang tidak bebas yang dikembangkan oleh Symbian Ltd. Dia dirancang khusus buat peralatan bergerak atau mobile. Lalu selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang sejarah Symbian OS. Dulu Symbian OS bernama EPOC atau Epoch yang digagas pada tahun 1990. Lalu didirikan oleh David Potter. Lalu pada bulan Juni 1998 terjadi kerjasama dengan Ericsson, Nokia, Motorola, dan Psion yang mengeksplorasi ke konfigurasi PDA dan telepon seluler. Dan pada tahun 2004 Psion menjual sahamnya dan dari kerjasamanya menghasilkan Symbian OS V5 yang sekarang. Lalu sini saya ingin menjelaskan tentang versi-versi Symbian. Pertama ada di Psion, lalu di EPOS 16, lalu selanjutnya di EPOS 32, lalu EPOS 1 sampai 5, lalu sudah masuk ke Symbian OS yang 6.0 sampai 6.1 dan berlanjut ke OS 7.0, lalu OS 8.0, lalu OS 8.1. Nah, di sini udah masuk yang ke-9, lalu ada 9.1, 9.2, OS 9.3, OS 9.4 dan yang terakhir ada 9.5. Nah, yang terbaru di Symbian Bele. Nah, di sini saya ingin memberitahu tentang kelebihan Symbian. Kelebihan Symbian dia mudah dimasukkan aplikasi-aplikasi pihak ketiga seperti Format, Jar, dan Sys. Lalu mempunyai konektivitas yang baik dengan perangkat lain. Lalu dia juga mempunyai high performance 32-bit OS dengan private multitasking. Lalu Symbian juga memiliki banyak aplikasi dan game gratis di internet. Nah, penggunaan juga Thames pada Symbian lebih simpel dari Android. Lalu selain kelebihannya dia juga punya kekurangan. Nah, kekurangan Symbian tersebut ini ada di kapasitas memorinya yang sangat terbatas atau kecil. Lalu lebih rentan terkena virus. Nah, di sini juga dia terkadang mengalami black screen atau error. Kadang juga bisa kehabisan memori RAM-nya, tapi biasanya akan normal kembali setelah Nah, perkenalkan, saya Cindy Safira Dewi. Di sini saya akan membahas salah satu sistem operasi mobile yaitu Android OS. Nah, Android OS ini adalah sistem operasi yang dirancang untuk smartphone, tablet, atau perangkat mobile layar sentuh. Nah, Android OS ini menggunakan basis kernel Linux dan juga sebagian besar komponen Android itu sendiri berlisensi Apache, di mana sifatnya ini open source sehingga memungkinkan OS itu dapat dikembangkan, dimodifikasi, dan juga didistribusikan kepada pihak lain. Nah, awalnya Android ini tidak dirancang untuk OS mobile, melainkan didesain untuk OS kamera digital oleh suatu perusahaan Android Inc. di mana terdiri dari 4 pakar teknologi yaitu Andy Rubin, terus Nick Sears, Chris White, dan juga Rich Miner. Tapi karena pada saat itu pangsa kamera digital sedang menurun, maka Andy Rubin dan kawan-kawan pun memutuskan untuk menggunakan OS Android untuk ponsel.
Dan juga mereka berniat untuk menandingi Android OS dengan Symbian OS dan Windows Mobile yang saat itu sedang merajalela. Nah, kemudian pada tahun 2005 Android ini diakuisisi oleh Google dan kemudian merilis perangkat Android pertama dengan ponsel HTC Dream. Sementara itu perangkat Android pertama yang diperkenalkan di Indonesia yaitu perangkat HTC Magic tahun 2009. Nah, varian pengembangan dari Android itu sendiri ada Android TV itu untuk televisi, kemudian ada Android Auto itu untuk mobil elektronik, dan Android Wear itu untuk jam tangan pintar. Android pun berkembang setiap tahunnya secara bertahap setelah melakukan pembaruan untuk meningkatkan OS-nya sendiri, terus menambahkan fitur-fitur baru dan juga memperbaiki bug yang ada di versi sebelumnya. Nah, Android OS ini didukung oleh banyak pengembang aplikasi-aplikasi sehingga meningkatkan fungsi Android itu sendiri. Buktinya banyak sekali aplikasi yang tersedia di Google Play. Nah, untuk versi Android sendiri ini mereka memberikan namanya berdasarkan alfabetis. Yang pertama ada Android Alpha tahun 2008. Nah, ini OS Android yang digunakan untuk ponsel HTC Dream dan sudah menyediakan fitur dasar seperti Google Talk, YouTube, dan juga Gmaps. Terus juga sudah bisa menyambungkan ke Wi-Fi dan juga Bluetooth. Nah, lalu yang kedua ini Android Beta yang dirilis tahun 2009. Jadi ini OS untuk memperbaiki bug yang ada di versi Alpha. Lalu yang ketiga Android Cupcake tahun 2009. Nah, sejak Android yang ketiga ini mereka memutuskan untuk menggunakan nama versi Android sendiri ini menggunakan nama-nama makanan manis. Lalu yang keempat ada Android Donut tahun 2009. Nah, ini OS yang digunakan untuk ponsel HTC Magic. Yang selanjutnya ada yang kelima Android Eclair, terus Frozen Yogurt, terus Gingerbread, lalu kemudian Honey Bun, Ice Cream Sandwich, Jelly Bean, Kit Kat, Lollipop, Marshmallow, Nougat, Oreo, Pie, dan Q atau Queen Star, dimana sudah menyediakan fitur dark theme, juga dapat membagikan Wi-Fi melalui QR code, dan juga ada Smart Reply untuk membalas pesan secara otomatis. Lalu selanjutnya ada Android Red Velvet Cake, lalu Android Snow Cone, Tiramisu, dan yang terbaru Android 14 dengan nama Upside Down Cake. Dia dirilis tahun 2023, di mana sudah bisa cloning aplikasi tanpa pihak ketiga. Jadi dalam satu aplikasi itu bisa dengan 2 akun. Lalu kemudian ada fitur navigasi bar transparan untuk semua aplikasi. Nah, lalu kemudian ada kelebihan dari OS Android sendiri, yaitu yang pertama banyak aplikasi gratis yang tersedia, lalu yang kedua open source, yang ketiga user friendly, yang keempat harganya relatif murah, dan yang kelima didukung penuh oleh Google. Lalu kekurangan OS Androidnya ini saat ingin mengupdate OS-nya ini lama. Nah, ini dikarenakan tiap ponsel yang menggunakan perangkat Android. Nah, Android ini kan sifatnya open source. Jadi pastinya hardware dari chipsetnya itu beda-beda di tiap merek. Misalnya chipset Samsung dan chipset Xiaomi itu beda. Jadi saat ingin mengupdate OS, karena kan ingin nanti Android yang terbaru itu berjalan dengan baik. Jadi karena perbedaan chipset itu sendiri cepat, jadi pasti lama update OS-nya. Lalu yang kedua tidak ada Microsoft Office-nya, dan yang ketiga terkadang menimbulkan lag bahkan hang. Yang keempat banyak memakan research sehingga mengurangi pemakaian baterai, dan yang kelima terkadang rentan terhadap virus. Demikian materi yang saya bahas. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya Anissa akan menjelaskan tentang OS mobile dari BlackBerry. RIM atau Research in Motion merupakan nama perusahaan dari pengembang BlackBerry yang kemudian mengubah namanya sekarang menjadi BlackBerry pada tahun 2012. Nah, BlackBerry ini memiliki operasi sistem tersendiri yang khusus dirancang untuk smartphone.
Semua aplikasi-aplikasi BlackBerry ini berjalan menggunakan service BES atau BlackBerry Enterprise Service dan juga BIS atau BlackBerry Internet Service. Nah, BES dan BIS itu apa sih? Nah, pada gambar bagian kiri ini ada yang dinamakan BES yaitu BlackBerry Enterprise System, dan di sebelah kanan ada BIS yaitu BlackBerry Enterprise Internet System. Di sini gambar bagian kiri ini, BES ini merupakan sebuah layanan untuk memperluas komunikasi nirkabel dan juga data perusahaan kepada pengguna aktifnya dengan cara yang aman. BES juga dapat digunakan oleh jaringan email yang berbasis Microsoft Exchange, Lotus Domino, dan lain-lainnya. BES ini juga mengintegrasikan seluruh smartphone BlackBerry pada suatu organisasi dengan perusahaan yang telah ada. Nah, keuntungannya diperolehnya adalah untuk memperluas komunikasi secara nirkabel dan juga data perusahaan kepada pengguna aktifnya dengan cara yang aman. Nah, pada gambar sebelah kanan ini yaitu adalah BIS atau BlackBerry Internet Service yang merupakan sebuah perangkat lunak yang diperuntukkan bagi pengguna aktifnya dan juga pengguna pribadi yang memungkinkan untuk mengintegrasikan smartphone dengan 10 akun email yang berbasis Post Office Protocol atau POP3 dan juga Internet Message Access Protocol yaitu atau IMAP, yang dimana menerima dan mengirim pesan secara instan serta berselancar di internet. Dengan BES dan BIS ini, BlackBerry memiliki sistemnya sendiri-sendiri, berbeda dengan sistem mobile yang lainnya. Di BlackBerry ini juga mengandung struktur aplikasinya juga, yang dimana aplikasi-aplikasi BlackBerry biasanya dibuat dengan Java lalu ditambahkan sintak CRIM. Lalu aplikasi BlackBerry ini terbagi dalam 3 aplikasi, ada aplikasi browser, aplikasi Java, dan juga ada aplikasi MDS. Nah, di BlackBerry juga ada aplikasi browser tersendirinya, berbeda dengan sistem operasi mobile yang lainnya, di mana aplikasi browser ini memiliki aplikasi web BES yang bisa diakses dengan BlackBerry browser saja. Nah, lalu di BES dan BIS ini juga BlackBerry mempunyai struktur aplikasi Java yang dimana aplikasinya ditulis dengan Java MIDP. Alasan kenapa BlackBerry juga menggunakan aplikasi Get Jar yaitu karena aplikasinya berbasis Java MIDP, dan juga hasil dari kompilasinya itu ada J2EE yang bersifat multiplatform, yang berarti hampir semua perangkat mobile seperti smartphone BlackBerry, iPhone, iPad, handphone, dan lain-lainnya itu menggunakan standar platform Java MIDP sebagai runtime aplikasi Java, terutama untuk aplikasi perusahaannya. Selain itu juga aplikasi Java MIDP memiliki konstruksi program yang ketat. Nah, sehingga menggunakan MIDP ini akan aman aplikasi-aplikasinya. Lalu selanjutnya itu ada history of BlackBerry ataupun sejarah dari BlackBerry, yaitu yang pertama ada masa tahun 2001 sampai 2003 ini adalah masa kejayaan BlackBerry, di mana BlackBerry baru saja dikembangkan dengan tipe BB5810. Lalu pada tahun 2003 sampai 2004 BlackBerry ini sudah mengeluarkan telepon genggam yang berlayar warna. Lalu pada tahun 2004 sampai 2006 ini BlackBerry memperkenalkan Sure Type dan fitur teks prediktif, di mana fitur-fitur baru ini juga sudah mulai masa kejayaan BlackBerry-nya. Lalu pada tahun 2006 sampai 2007 itu ada pesaing mulai muncul, yaitu ada iPhone, ada Android dari Google juga. Nah, pada tahun 2007-nya nih sampai 2009 BlackBerry masih menguasai market. Jadi pada tahun 2007 dan 2009 ini BlackBerry sedang berada di puncak-puncaknya, di mana semua orang berebut untuk memiliki BlackBerry. Namun perlahan mengalami kemunduran pada tahun 2009 sampai tahun 2010. Di sini BlackBerry mengalami kegagalan besar, di mana karena sudah munculnya
fitur-fitur Android ataupun sistem berbasis Android, dan juga sudah munculnya handphone ataupun smartphone touchscreen, yang dimana waktu itu BlackBerry belum mengeluarkan handphone ataupun sistemnya yang berbasis touchscreen, dan ini BlackBerry pun mengalami kemunduran yang sangat signifikan. Lalu ada list OS-nya, operasi sistem dari BlackBerry-nya, yaitu pertama sistem listnya itu ada 1.0.0, di mana rilis untuk pager BlackBerry 850, dan ini adalah OS pertamanya dari BlackBerry. Lalu ada OS 3.6, di mana BlackBerry mengeluarkan tipe 5810. Lalu ada tipe OS 5.0, di mana mengeluarkan BlackBerry Bold. Lalu juga ada OS 6.0 juga, yaitu New WebKit Browser. Nah, di sini dikembangkan mulai browser-browser khusus BlackBerry saja. Hanya pengguna BlackBerry saja yang bisa menggunakan browser ini. Lalu ada OS dengan tipe 7.0, di mana ada Bold, Torch, dan Curve. Nah, di sini BlackBerry sudah mulai hampir sama seperti sistem di Android, hanya saja memang masih pengguna BlackBerry saja yang dapat merasakan dari OS ini. Lalu ada OS dengan tipe 7.1, di mana yaitu BlackBerry 10. Di sini BlackBerry sudah seperti modern bentuknya dan juga dari tipe OS-nya, dan di sini juga sedangnya masa-masa BlackBerry itu berkembang dan gemilang. Oke, selanjutnya ada kelebihan OS BlackBerry. Yang pertama itu ada sistem full backup atau recover, yang dimana artinya itu mempermudah user ataupun penggunanya untuk membackup data, karena pembackupan data pada BlackBerry pada masanya itu sangat aman dan juga sangat terpercaya. Lalu ada auto text, yang dimana kita cukup mengetikkan keyword lalu mengalokasikan keyword atau teks tersebut yang berupa karakter, maka isi pengganti akan mengganti keyword teks kita. Lalu kelebihan selanjutnya ada search, yang dimana dapat membantu mencari informasi ataupun data yang tersimpan di device maupun di internet kita. Lalu ada BBM and Geotech, yaitu kita dapat dengan mudah dan instan dalam mengirim pesan. Sistemnya sangat cepat. Foto-fotonya pun kalau kita mengirimkan foto itu pun sangat cepat pengirimannya, karena dengan berbasis device BB yang terdapat informasi lokasi dan juga tempat foto itu diambil. Lalu yang terakhir ada push mail, yang dimana merupakan fitur andalan dari BlackBerry nih, yang dapat menerima notifikasi email yang masuk tanpa kita perlu untuk membuka emailnya. Nah, selanjutnya ada kekurangan dari OS BlackBerry ini, yaitu ada pertama conference call, di mana conference call ini dalam BlackBerry sangat buruk karena dari kualitas segi gambar dan juga suaranya itu sangat buruk. Lalu kekurangannya ada di voice recorder, di mana voice ini kita tidak bisa melakukan voice recorder ataupun merekam voice, hanya dapat didengarkan saja melalui saat kita menggunakan telepon ataupun saat kita lagi mengobrol dengan komunikasi jarak jauh. Jadi saat kita mengulang percakapannya kembali itu voice recorder tidak bisa. Lalu ada spell check, yaitu di mana hanya bekerja jika semua teks selesai diketikkan saja. Jadi jika kita belum selesai ketikan, kalimat tersebut tidak akan muncul. Lalu juga ada RAM, yang dimana RAM pada BlackBerry ini sangat-sangat sedikit dan hanya ada memori internalnya saja dan tidak bisa ditambahkan oleh kartu SD lainnya. Lalu ada default browser, yang dimana tidak sempurna karena menampilkan page-nya dan dengan JavaScript, dan juga antar monitor itu sangat buruk sekali. Nama saya Zahid Lazare. Di sini saya akan menjelaskan sistem operasi iOS. Sesuai dengan namanya, definisi iOS adalah sebuah sistem operasi yang secara khusus dikembangkan oleh Apple dan digunakan pada perangkat kelasnya seperti iPhone, iPad, dan iPod Touch.
Sebelum terkenal dengan istilah iOS, sistem operasi ini juga dikenal dengan nama iPhone OS. Penyebutannya mulai berubah saat iPad mulai diperkenalkan secara umum. iOS ini cukup unik dan berbeda dari sistem operasi lainnya, di mana dia bisa menempatkan masing-masing aplikasi pada tempat tertentu dengan pelindungnya sendiri-sendiri. Hal ini membuat aplikasinya aman dan terjaga dari aplikasi lain yang berpotensi merusak sistem. Selanjutnya ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari sistem operasi ini. Beberapa kelebihan iOS: yang pertama, bisa backup dan restore dengan baik melalui dukungan iCloud. Yang kedua, adanya koneksi antara iOS dan macOS. Yang ketiga, sistem operasinya terintegrasi langsung dengan ponsel sehingga lebih stabil dan versinya selalu update dengan rilisan terbaru. Yang terakhir, proses login ke akun Google dapat dilakukan dengan mudah, khususnya untuk pengguna versi terbaru. Selanjutnya ada kekurangan iOS. Yang pertama, hanya bisa digunakan pada merek iPhone saja sebab sifat pemrogramannya adalah closed source. Kedua, harga mereknya tergolong mahal sehingga tidak semua orang bisa menjangkaunya. Ketiga, pengiriman data pada sistem operasi ini cukup terbatas. Selanjutnya, pertukaran datanya kurang efektif. Lalu ada aplikasi dan game di App Store banyak yang berbayar. Selanjutnya, karena update-nya versi terbaru langsung bersama perangkatnya, maka perangkat lama kadang tidak bisa digunakan secara maksimal atau malah harus berhenti dipakai. Ini ada beberapa versi iOS serta tahun keluarnya. Untuk sekarang, versi iOS yang terbaru yaitu iOS 14. Beberapa fitur diantaranya adalah tampilan layar home yang bisa didesain ulang dan pengguna bisa menambahkan widget. Di iOS 14 juga hadir aplikasi library yang berfungsi untuk mengatur berbagai aplikasi agar lebih sederhana. Kemudian ada juga fitur Picture in Picture, sebuah fitur yang dapat menonton video sambil menjelajahi aplikasi lain. Fitur ini sebelumnya hadir di iPad OS. Nah, itu dia tadi pembahasan materi dari sistem operasi mobile. Di sini saya akan menyimpulkan hasil dari pembahasan materi tersebut, di mana sistem operasi mobile adalah sebuah perangkat lunak yang mengatur operasi dasar pada perangkat mobile seperti smartphone dan juga tablet. Beberapa sistem operasi mobile terkenal yaitu seperti Android, iOS, dan juga Symbian yang seringkali dipakai untuk keperluan OS lainnya. Nah, di sistem operasi mobile juga menghadirkan berbagai fitur antar muka pengguna atau user interface yang intuitif dan mudah digunakan. Antar muka ini dapat berupa icon, menu, gestur, dan layar sentuh. Nah, di perangkat mobile saat ini memiliki kemampuan yang semakin canggih, dan perangkat OS pun juga lama-kelamaan semakin modern dan juga semakin terupdate dengan adanya aplikasi multitasking dan juga bisa melakukan streaming video, bermain game, dan bahkan menggantikan fungsi komputer desktop dalam beberapa kasusnya. Nah, di industri teknologi ini, persaingan antara sistem operasi mobile ini juga semakin terus berlanjut dengan pengembang perusahaan yang menghadirkan fitur-fitur baru dan pengalaman pengguna yang lebih baik. Pengguna perangkat mobile juga memiliki pilihan yang luas dan dalam memilih sistem operasi yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka masing-masing. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 5. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.